Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya ya teman-teman. Kita akan ngopi kali ini V60 ala-ala menggunakan jadi kemarin saya coba si Juria ini, saya coba pakai Espresso Mirage untuk pertama kali brewnya. Kali ini saya akan brew si Juria ini menggunakan V60. Oke. Kenapa? Ya nggak apa-apa. Karena peruntukannya filter brew. Jadi oke lah. Kita akan bikin sesuai dengan kaidah filter brew. Saya buang dulu. Sesuai dengan bukan kaidah, berisik. Bukan kaidah. Aduh, kedengeran nggak? Di sini tuh lagi banyak bangun rumah, kanan kiri lagi ninggiin rumah, jadi ada yang gergaji, ada yang ngebor, ada yang ngelas, gergaji mesin. Jadi lumayan berisik. Gimana ya dia? Saya cek dulu deh. Ya Pak, udah mulai bangun ya? Iya. Oh, udah naik. Bongkar-bongkar dulu ya. Oke. Ini bongkar-bongkar mulai bekerja. Adalah nggak apa-apa lah ya. Semoga nggak gitu berisik banget. Saya akan bikin bentar ya. Kita akan timbang. Ini cuma 50 gram, jadi tinggal dikit. Saya akan main-main di tanggungnya. Berapa nih? 15. Sedikit lagi. Saya main di 15 gram. 15 gram. Saya main di 17 gram aja. Versi saya. Ya, 17 gram. Kopi colol. Satu pohon kopi tertua di 17 gram di colol. Sip. Kita akan giling. Saya pakai one drip espresso. Lalu saya akan main-main di circle 1, 2, 3, 4, 5. Saya akan main di circle 5 ya. Light roast kopi Juria color, varietalnya tipika kalau nggak salah. Aduh, keras banget. Lihat terus, ampun. Tapi oke. Sip. Suka stuck ya. Habis.
Habis kita sambil bikin sambil bahas sesuatu yang nggak penting ya. Nih, teman ala-ala merasa tapi nggak apa-apa, enak aromanya. Kok ada kayak ada black tea-nya. Teman ala-ala merasa, bang, kok lu katanya nggak pernah nonton channel kopi lokal, tapi kok Bro V60 Zigzag lu ngikutin SSG. Akhirnya cari tahu SSG apaan ya. SSG tuh suka-suka gua apa sih? Suka-suka gua company, so good apa SSG sih? Jadi kalau saya lihat di mana di IIT itu ada petani karena global, mungkin nanti akan saya bahas sih karena global di Bali. Jadi karena global nanti ada si hub SSG itu kayaknya salah satu barista, saya nggak tahu, saya nggak pernah ngikuti perkembangan zaman barista di Indonesia karena buat saya nggak gitu penting, karena kopi ya selera saya aja ya, bukan selera barista. Jadi dia kayaknya winner something kalau nggak salah ya, saya nggak baca, cuman saya lihat sekilas oke, dia ada template, ada klaim bahwa dia championship barista apalah. Nah, katanya saya nggak pernah nonton channel lokal, tapi kok cara brewnya ngikutin si SSG ini. Sebenarnya saya kasih tahu ya, semoga saya salah. Tren kopi manual brew kita kan sebenarnya baru booming ya 2 tahun ke belakang bisa dibilang. 2015 sebenarnya udah ada. 2015 itu seperti pernah saya bahas, saya sering ngopi di 115 dan di era itu jauh ditarik ke belakang, era itu juga udah mulai banyak manual brew, cuman nggak se hits atau nggak sporadis, nggak semasif kayak sekarang dengan alat-alatnya itu, dan nggak seserius sekarang ada dilombakan dan lain-lainnya dengan berbagai jenis metode. Nah, jauh sebelum itu Jepang sama Cina, Jepang sih tepatnya, Jepang dan beberapa negara yang memang mengembangkan alat kopi itu jauh mereka udah eksplorasi. Jadi kalau misalkan brew zigzag itu kayak udah dilakukan di Jepang, lalu bikin lobang di lobang V60 itu Jepang kayak jauh udah melakukan itu. Kita tuh sebenarnya lihat follower sih, bisa dibilang tren kopi kita tuh lihat follower. Kita tuh baru mengembangkan beberapa roastery, beberapa beberapa perusahaan mulai mengembangkan roastery, alat roasting sendiri. Lalu alat espresso pertama di Indonesia. Jadi baru-baru belakangan ini sebenarnya. Jadi saya nggak intuit banget sama channel kopi di Indonesia. Cuman somehow suka, karena gini, bahas sedikit tentang dunia algoritma si digital media ya, digital sosial, sosmed. Jadi kalau kita interest sama kopi di feed IG kita, di feed Facebook atau di semua line digital kita, termasuk si YouTube, itu akan muncul interest kita kopi. Jadi nggak mau tuh di kanan itu muncul tuh channel-channel kopi Indonesia. Saya nggak pernah klik, tapi somehow saya cuma lihat, oh ini metode yang udah pernah dilakukan sama orang luar. Kita tuh cuma adaptasi, kadang kita twist dikit gitu. Sebenarnya gak ada masalah sih dengan kan bukan hak paten ya membrew kopi itu dengan cara tertentu, bukan hak paten, kecuali misalkan di Jepang kalau kalian pakai metode memutar untuk brew V60 itu nggak boleh, karena itu hak patennya orang Jepang, barista Jepang misalkan. Tapi karena memang kita bisa mengadaptasi lalu kita kembangkan, ya sah saja. Jadi
metode puter saya tahunya dari Jepang. Nggak tahu kalau di kita barista di kita klaim apa sebagai pelopor. Lalu banyak juga kan di apa barista kita tuh melakukan, kalau di beberapa teman suka ngirim tuh, bang, barista ini kalau habis digiling ini bang disaring ulang si kopinya. Sebenarnya itu bukan hal baru, karena di Oton sendiri dijual kan alat untuk memisahkan si apa kopi yang udah digiling. Jadi kalau nggak salah nama Kruf something lah, harganya lumayan mahal, sejuta ke atas lah, 2 juta ke bawah, jadi lumayan mahal. Jadi udah digiling, kita bisa filter lagi si kopinya ini based on ada ukurannya, ada gradingnya. Nanti untuk V60 kita ambil. Ada, itu bukan hal baru, cuman banyak yang melakukannya seolah-olah itu hal baru. Jadi sebenarnya saya mungkin pesimis ya, kita bukan penemu metode manual brew yang kayak gimana banget, yang di acknowledge sama orang luar. Kita belum kesana kayaknya ya untuk manual brew. V60 aja kita bukan yang penemunya. Jadi nggak apa-apa, mau zigzag mau apa, kayaknya saya bukan mencontek siapa-siapa. Memang itu udah beredar kalian udah beredar di Jepang. Kalian mesti pantengin channel-channel yang memang penggila V60 di Jepang. Banyak banget metodenya ya. Di Cina ada lagi. Jadi kalau kalian yang metode diaduk itu saya pertama kali bukan lihat di Indonesia, teman ala-ala, tapi saya lihatnya di Cina. Dia barista di Cina tuh keren banget sih. Kita akan udah ya bacotannya, kita akan bikin. Oke. Sip. Saya nggak akan pakai metode siapa-siapa, kita akan pakai metode umum aja. 17 gram gilingan di 5 wajib presso Juria. Saya nggak akan apa-apain, saya akan tuang aja. Di 50 pertama 17 gram saya akan main-main di air yang cantik aja ya, sekitar aromanya enak banget, sekitar saya langsung aja, saya nggak mau yang berstepping supaya saya dapetin rasa yang gimana banget. Saya akan main-main di 180 langsung aja. Sip, kita akan main-main, lalu saya akan berhenti di 1, 2, 3. Oke. Ya. Kenapa saya jarang banget nonton channel kopi, kecuali dari barista-barista di Jepang yang saya sering adaptasi si manual brew untuk V60 nya, karena gini, waktu saya cuma sedikit. Saya mesti nonton video lokal misalkan sekitar 10-18 menit, waktu saya kebuang. Better saya lebih baik eksplorasi saya sendiri aja gitu loh ya. Kita akan cobain Juria V60 17 gram. Aromanya delicious, black tea, ada tea di sini. Kita akan cobain. Mantul, delicious. Sweet banget teman-teman. Jadi kalau ada yang ngebahas misalkan ya, saya kasih contoh,
sambil ngobrol lah kita ya. Ngopi itu enaknya sambil ngobrol, tapi saya akan videokan foto dulu. Saya akan foto dulu buat thumbnail saya ya. Udah saya abadikan. Bahas apa tadi ya? Oh ya, kadang barista-barista di Indonesia sekarang dia juga, tapi bagus sih. Saya appreciate sih mereka mulai bikin video yang benar tentang gramasi, tentang gilingan, bahasnya misalkan tentang. Akhirnya saya melihat si SSG ini karena si teman saya mention gitu, si SSG saya katanya nyontek SSG, bukan nyontek, mungkin mengikuti si SSG. Tadi kopi nggak ada istilah nyontek mencontek sih, atau plagiat nggak ada sih, tapi lebih kata si James, resep ini enak, why not dicoba gitu ya. Jadi lebih ke eksplorasi aja. Menariknya adalah kita udah mulai, semoga aja ya barista-barista ini yang menang dengan stempel winner championship bla 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 bisa mengedukasi, bisa memberikan informasi yang benar tentang, minimal nggak usah cara brew deh. Kalau cara brew buat saya kayaknya relatif, gilingan juga relatif. Jadi kalau misalkan ada ngebahas gilingan yang tepat untuk V60 itu adalah di gilingan X. Gilingan saya dengan gilingan teman-teman di sana yang menggunakan misalkan gilingan yang stainless steel yang 200 ribuan ya beda gitu. Jadi kita kembalikan lagi ke teman ala-ala masing-masing, karena pada akhirnya sangat pengaruh banget ke toolsnya. Saya cuma pakai gilingan mesin yang 1,9, sementara orang-orang barista di sana membahasnya menggunakan si gilingan yang 40 juta dengan ngomong akurasi, homogenisasi, ukuran gilingan akan beda, nggak bisa apple to apple gitu kan ya. Hah? Kenapa? Matiin kompor dong. Tolong. Sampai di mana ya? Ya, standarisasinya beda lah. Saya nggak tahu yang di belakang saya ngomong apaan, lupa. Jadi intinya saya apresiasi cukup oke. Mereka mulai membuat yang benar ya, mulai memberikan informasi yang benar, nggak cuman sekedar mencari sensasi doang, tapi mengedukasi. Jadi walaupun somehow ujung-ujungnya dia akan memberikan kursus mungkin, karena mereka juga butuh duit untuk menularkan ilmunya. Kalau saya gratis ya. Boleh. Apalagi ya? Oh ya, dia bilang ukuran gilingan sangat mempengaruhi. Oh iya. Jadi somehow, tapi sayangnya mereka masih membahasnya masih basic gitu. Suhu mempengaruhi rasa kopi. Oh iya, udah pasti loh. Ukuran gilingan, oh ya pasti, timbangan ya pasti. Makanya saya nggak ke arah sana obrolannya, tapi saya lebih ke lebih yang krusial lagi. Kalau metode brew itu bisa dieksplor, tapi untuk kopi buat saya itu sangat krusial. Jadi info yang lebih penting adalah kopi yang kita minum, bukan cara brewnya. Kalau cara brew sekali lagi kalian bisa bebas mengeksplor. Sama halnya misalkan saya termasuk mengumpulkan metode championshipnya si Aeropress, tapi sama saya adaptasi, saya tulis dikit karena dari sana sangat kaya banget. Aeropress itu unlimited metode brewnya bebas, sangat unlimited, sama dengan V60. Jadi kita nggak bisa terpaku dengan gramasi 10 gram air 200, gramasi 12 gram air 200, nggak bisa terpaku situ. Explore, karena dengan explore kita bisa memperkaya kalau kata teman literasi saya sangat kecil banget, sangat minim. Oke,
kita bisa memperkaya literasi tentang rasa di satu jenis kopi. Saya dengan kopi ini bisa explore banyak hal. Dengan satu jenis satu origin dan satu metode, misalkan prosesnya. Ini apa prosesnya? Apa ya? Ada nih full wash. Saya bisa explore banyak hal dengan rasa yang basicnya sama, tapi kekayaan rasanya beda. Ini beda rasanya dengan yang saya brew dengan Stardew Mirage. Ini lebih kompleks lagi, lebih berasa ada black tea-nya, tea finishnya, dan lebih enak lagi. Ini lebih enak dari kemarin saya brew menggunakan Stardew Mirage. Ini lebih sweet, ada sensasi segarnya, ada fruitynya, dan lebih lembut. Nanti mau nyobain nggak? Oh, udah matiin kompor ya? Cobain dong. Seruput, mesti diseruput. Enak. Gitu doang. Enak kok Raka. Pahit gak? Pahit. Ada pahitnya, buat Raka nggak ada. Jadi gini, buat beberapa teman juga bilang, Bang, lu minum kopi kok pahit terus, itu kan bukan kopi. Iya. Ini kopi banget. Nggak bercanda. Ini buat saya kayak bukan minum kopi, tapi sensasinya enak. Oke, handphone saya udah panas. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.